Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dwi Utari, saya dari kelas B, program studi PPKN angkatan 2024. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PPKN yang diampu oleh Bapak, dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Dr. Hasdin, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran mendalam. Perencanaan pembelajaran mendalam adalah proses merancang pembelajaran yang bermakna, sadar tujuan, dan mendorong murid berpikir lebih dalam. Terdapat 4 tahap utama mengenai perencanaan pembelajaran mendalam, yaitu yang pertama, identifikasi, yang kedua, desain pembelajaran, yang ketiga, pengalaman belajar, dan yang keempat, asesmen. Untuk bagian identifikasi, guru harus mengidentifikasi kesiapan murid melalui analisis pengetahuan awal. Di sini guru harus mengetahui pemahaman awal murid sebelum belajar. Ada juga observasi dan refleksi. Guru harus mengamati sikap dan perkembangan murid setiap pembelajaran. Selanjutnya, gaya belajar dan minat. Guru juga harus mengenali cara belajar dan ketertarikan murid. Selanjutnya itu berpikir tingkat tinggi. Guru harus menilai kemampuan analisis dan pemecahan masalah oleh sang murid. Dan yang terakhir itu konteks sosial dan emosional. Memahami kondisi sosial dan perasaan murid yang memengaruhi belajarnya, yang memengaruhi proses belajarnya. Guru harus memahami kondisi itu juga. Selanjutnya, menentukan dimensi profil lulusan. Pemilihan dimensi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik materi. Selain itu, profil lulusan mencakup 8 dimensi, yaitu keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Selanjutnya, pada bagian kedua mengenai perencanaan pembelajaran mendalam, yaitu desain pembelajaran. Dalam merancang pembelajaran, guru harus menentukan tujuan pembelajaran itu yang diturunkan dari capaian pembelajaran dan memuat kompetensi atau kemampuan dan konten yang berisi materi esensial yang aplikatif. Tujuan itu harus menggunakan kata kerja operasional yang jelas. Selain itu, menentukan kerangka pembelajaran yang meliputi praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, dan pemanfaatan teknologi digital. Selanjutnya ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar itu memuat rancangan pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Selanjutnya itu mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan yang terakhir pada bagian asesmen. Asesmen ini digunakan pada 3 tahap. Yang pertama itu pada awal pembelajaran. Ini dilakukan oleh guru untuk mengidentifikasi atau mengetes kesiapan murid untuk pembelajaran hari itu. Yang kedua ada pada proses pembelajaran. Di sini guru biasa melakukan pada proses pembelajaran untuk mengetahui apakah murid itu paham betul dengan materi yang dijelaskan atau tidak. Dan yang ketiga pada akhir pembelajaran. Pada akhir pembelajaran itu biasanya dilakukan pada saat ujian. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.